Konon dahulu kala ada seorang raja yang sangat baik hati. Dan raja yang baik hati ini mengundang teman-temannya untuk datang ke istananya. Dan pada hari ketika pesta perjamuan diadakan untuk para tamu tersebut, hujan turun sangat lebat. Halaman istana pun menjadi basah. Dan salah seorang tamu ketika datang berjalan, dia tergelincir dan jatuh, dan pakaiannya penuh dengan tanah yang basah. Anda bisa bayangkan pakaiannya menjadi kotor sekali. Dan dia merasa tidak pantas lagi masuk ke dalam ruang pesta dan ingin pulang. Tetapi apa yang terjadi? Si raja ketika menyadari hal tersebut berlari mengejar tamunya, menghentikannya dan mengatakan, "Ayo masuk ke istanaku, makanan telah tersedia." Sang tamu mengatakan, "Saya tidak pantas, rajaku." Tetapi sang raja mengatakan, "Oke." Dia menjatuhkan diri juga ke tanah yang basah tersebut, dan pakaiannya yang sangat mewah tersebut juga menjadi kotor. Dan dia mengatakan kepada temannya, "Sekarang ikutlah bersama aku, kamu layak untuk masuk dalam perjamuan tersebut." Injil kita hari ini berkisah mengenai seorang kepala pasukan yang datang dan mohon supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Tetapi dia juga sadar bahwa dia tidak pantas untuk menerima Tuhan yang begitu mulia untuk masuk dalam rumahnya. Sehingga dia katakan, "Tetapi katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Anda bayangkan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu dia tidak pantas untuk semuanya itu. Dan iman inilah yang kemudian menyelamatkan dirinya. Dan Yesus sesungguhnya adalah putra Allah juga yang merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, supaya dia dapat menyelamatkan banyak orang yang percaya kepadanya. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang-orang yang patah semangat dikuatkan dengan sabdanya. Dan inilah putra Allah yang menjadi manusia, merendahkan diri supaya menyelamatkan kita. Dari pribadi Yesus kita belajar kerendahan hati yang luar biasa dalam keagungannya. Dari seorang kepala pasukan yang punya jabatan, punya pangkat, kita juga belajar kerendahan hati. Seringkali kalau kita merasa bahwa kita hebat, kita pandai, kita punya kuasa, kita punya uang, kita menjadi semena-mena, kita menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Kita memanfaatkan orang, kita menindas orang lain, kita melukai hati orang lain, kita menghina orang lain. Untuk apa semua itu? Anda jangan lupa sebuah pepatah yang mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Semoga kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati dalam hidup ini. Kalaupun kita merasa diri kita hebat, ingat semua itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang maha hebat. Dan kalau Anda bersikap rendah hati, Anda akan dicintai oleh banyak orang. Mungkin tidak semua orang, tapi banyak orang akan mencintai Anda. Dan Anda bisa dalam kerendahan hati juga mendengarkan orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, dan nasihat Anda adalah nasihat yang bijaksana. Dan Anda bisa menolong semakin banyak orang di dalam kerendahan hati Anda. Maka kita mohon berkat Tuhan. Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini kerendahan hati, supaya kami juga menerima rahmat yang berlimpah dari-Mu, supaya kami dapat juga melayani dan bekerja hari ini dengan penuh sukacita. Dan berkatilah kami dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.